Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailita Nur Carmela, NIM 2024 10 10 10 97 dari kelas Data Mining C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas modul praktikum, yaitu K-means clustering. Jadi di modul kali ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada data pre-processing, yang kedua juga ada tahapan modeling. Nah, kita mulai dulu dari tahapan data pre-processing. Yang pertama, kita import terlebih dahulu library Pandas untuk nanti kita dapat memanipulasi data-datanya. Kita inisialisasi dengan PD untuk memudahkan, lalu kita import Seaborn untuk memvisualisasi dari datanya. Setelah itu kita akan mengimport K-means ini untuk clustering, kita import dari library sklearn. Setelah itu kita import PyPlot dari library Matplotlib. Selanjutnya kita mulai dari soal yang pertama, load dataset dan buang feature yang tidak dibutuhkan, serta rapikan dataset. Jadi yang pertama untuk load datasetnya kita menggunakan function read di sini dari library Pandas. Untuk membaca file CSV, kita masukkan ke dalam variabel mall customer. Nah, di sini kita ambil path dari filenya. Setelah itu kita copy dari data ini dimasukkan ke dalam variabel df. Untuk di sini kita akan memakai data frame-nya. Lalu kita di sini tampilkan 5 data teratas dari dataset mau customer ini. Nah, jadi di dataset ini ada 5 kolom, ya, ada customer ID, genre, age, annual income, dan spending score. Tuh. Selanjutnya, buang feature yang tidak dibutuhkan. Jadi berdasarkan dari dataset ini, saya menyimpulkan bahwa customer ID ini merupakan feature yang tidak dibutuhkan karena hanya berfungsi sebagai unique key saja gitu. Jadi kita buang kolom customer ID menggunakan fungsi drop. Di sini kita buang kolom customer ID, lalu kita timpa datanya dengan yang baru, yang sudah nggak ada customer ID-nya. Lalu di sini kita print 5 data teratas ya. Nah, dapat dilihat di sini untuk kolom customer ID itu sudah dihapus, sudah di drop. Lanjut, nomor 2, cek tipe data pada masing-masing feature dan encoding bila diperlukan. Nah, untuk cek tipe data kita bisa menggunakan fungsi info. Sini kita print, nah dapat dilihat di sini untuk 4 kolom tadi yang sudah di drop. Untuk genre, untuk tipe data genre di sini yaitu objek. Untuk age, annual income, dan spending score di sini memiliki tipe data integer. Nah, karena kolom genre di sini tipe datanya objek, ya beda sendiri. Jadi kita encoding dulu biar nanti tipe datanya sama gitu. Kita encode di sini menggunakan label encoder gitu. Jadi kita import dulu dari library sklearn. Setelah itu kita masukkan fungsi label encoder ini ke variabel encode, lalu kita encode untuk jadi kan yang mau di encode tadi kolom genre. Jadi untuk kolom genre di dataset df tadi kita encode ya. Dan kita transform gitu nilainya. Jadi kita coba print dulu. Nah, jadi untuk genre di sini awalnya kan datanya male dan female. Lalu kita encode, kita ubah jadi 0 dan 1 sehingga nanti bisa kita cluster itu dengan feature yang lain.
Selanjutnya, soal nomor 3, cek data null dan data duplicated. Nah, untuk data null, kita bisa menggunakan function isNull gitu. Lalu di sini kita sum ya, kita jumlahkan ada berapa data yang null. Ini kita run. Nah, ternyata dari keempat feature tadi tidak ada data yang null, atau di sini data nullnya kosong, tidak ada. Lalu untuk data duplicated, ya kita bisa menggunakan function duplicated, lalu kita sum juga, kita jumlahkan ada berapa yang duplikat. Nah, ternyata dari dataset tersebut, total data duplicated adalah 0, atau tidak ada. Soal nomor 4, handling misvalue dan handling duplicated data jika diperlukan. Karena di sini ternyata tidak ada data null dan tidak ada data duplicated, jadi nomor 4 bisa kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5, cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing feature. Jadi kita bisa menggunakan library Seaborn tadi ya, kita box plot yang pertama untuk genre. Di sini untuk sumbu X-nya di sini kita pakai feature yang genre. Kita coba run. Oke, berikut hasil box plot-nya ya. Lalu untuk yang feature age. Oke, selanjutnya untuk annual income. Nah, di sini dapat dilihat ya, ada data outlier di feature annual income. Selanjutnya kita cek spending score. Oke, aman. Nomor 6, handling outlier jika diperlukan. Oke. Yang pertama, kita bikin variabel Q1 dan Q2, kita isi. Di sini untuk Q1 kita pakai kuantil 25, Q3-nya kuantil 75, lalu kita buat QR ini buat handling outlier-nya. Jadi caranya dengan mengurangi Q3 dikurangi dengan Q1. Selanjutnya kita masukkan ke feature annual income lagi. Nah, kita mask yang tadi outlier di sini, kita ganti dengan yang sudah di handling menggunakan rumus ini. Kita run. Kita run di sini. Nah, dapat dilihat data yang outlier tadi di feature annual income sudah tidak ada. Selanjutnya nomor 7, visualisasikan korelasi antar feature dengan visualisasi heatmap. Nah, kita bisa mengkorelasi feature-nya dengan fungsi core di sini. Nah, fungsinya kita masukkan ke variabel df_core, lalu kita visualisasikan dengan heatmap. Di sini kita pakai library Seaborn lagi. Nah, di sini kita visualisasikan df_core yang tadi, yaitu korelasi antar feature-nya. Nah, dapat dilihat di sini visualisasi dari korelasi antar feature yang ada di dataset. Selanjutnya, nomor 8, normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu, bebas bisa standar atau min-max. Nah, untuk normalisasi di sini, saya akan menggunakan min-max scalar. Jadi, pertama kita import dulu min-max scalar dari library scalar. Nah, selanjutnya kita copy ya data frame tadi ke variabel df2. Kita masukkan function min-max scalar ke variabel scalar. Lalu di sini kita akan scaling ya.
datanya, kita fit ini untuk men-training data. Jadi kita pakai feature yang edge dulu, kita training, kita scalar, lalu kita masukkan lagi ke kolom ke feature tersebut, ke feature edge lagi. Jadi kita transform ini datanya, lalu dimasukkan ke variabel ke feature edge. Begitupun untuk yang annual income dan spending score di sini. Nah, min-max scalar ini kita normalisasi dengan menyamaratakan range nilainya. Jadi untuk min-max itu range nilainya antara 0 sampai 1. Nah, karena untuk genre feature genre tadi di sini nilainya memang sudah 0 dan 1 range-nya, jadi sini tidak perlu kita normalisasi lagi. Jadi kita cukup normalisasi feature yang age, annual income, dan spending score. Kita run, kita coba lihat. Nah, dapat dilihat di sini datanya sudah dinormalisasi. Jadi rentang nilainya 0 hingga 1. Jadi tidak ada data yang kurang dari 0 dan tidak ada data yang lebih dari 1. Selanjutnya nomor 9, tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Nah, kita bikin function before cluster, di sini parameternya ada atribut 1 dan 2. Nah, atribut 1 ini yang akan menjadi sumbu X, lalu atribut 2-nya itu sumbu Y, lalu kita scatter ya untuk atribut 1 dan atribut 2. Nah, yang pertama kita coba menggunakan kombinasi genre dan edge, kita cluster, kita scatter maksudnya. Oh iya, ini belum di-run. Nah, ini merupakan tampilan scatter plot dari kombinasi genre dan edge. Ya, karena selanjutnya kita coba kombinasi genre dan spending score ya. Nah, berikut tampilan scatter plot-nya, kita coba kombinasi genre dan annual income. Seperti ini, tampilan scatter plot-nya. Lalu di sini untuk kombinasi edge dan annual income, di sini datanya tidak membentuk kelompok ya, kayak yang di kombinasi di 3 di atas tadi, jadi cukup menyebar gitu. Terus kombinasi edge dan spending score juga demikian, dan kombinasi annual income dan spending score di sini ada beberapa yang mengelompok, tapi juga beberapa yang menyebar. Selanjutnya ke tahapan modeling. Untuk nomor 10. Clusterlah dataset dengan nilai K-nya 3, 4, dan 5 dengan atribut annual income dan spending score. Nah, dan tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Oke, jadi untuk clustering kita bikin function cluster, parameternya atribut 1, 2, dan K di sini untuk nilai K-nya. Lalu di sini kita membuat variabel KM ya, isinya kita isi dengan function k-means di sini. Dan nilai jumlah clusternya sebanyak nilai K yang dimasukkan di parameter nanti. Lalu kita predik datanya, atribut tadi, kita masukkan ke variabel red. Di sini kita predik yang atribut 1 dan 2, lalu ini kita panggil ya. Setelah itu untuk
variabel prediksi tadi kita masukkan ke cluster lagi gitu. Nah, untuk selanjutnya kita membuat beberapa variabel ya dr1 hingga 5. Di sini isinya itu dr1 yaitu cluster yang cluster dengan nilai 0. Selanjutnya untuk df2 itu clusternya 1. Lalu di sini df3 cluster 2, terus df4 clusternya 3, df5 clusternya 4. Lalu di sini kita scattering untuk atribut tadi, atribut 1, 2, lalu kita beri warna hijau. Nah, terus yang kedua ini untuk cluster 1, kita beri warna merah, cluster 2 kita beri warna orange, cluster 3 purple, dan cluster 4 magenta. Nah, selanjutnya ini untuk scatter centroidnya. Tuh. Oh, di sini tadi kita scatter clusternya. Nah, untuk centroid kita pakai warna biru, lalu menggunakan marker X. Jadi nanti centroidnya terlihat dengan simbol X. Nah, selanjutnya di sini untuk atribut 1 sebagai sumbu X, atribut 2 sebagai sumbu Y-nya. Selanjutnya kita coba lihat scatter plot dari clustering tadi, clustering dari annual income dan spending score. Nah, untuk nilai K3, ini untuk nilai K3, jadi bisa dilihat di sini berikut tampilan scatter plotnya dan centroidnya. Jadi untuk dengan K dengan nilai 3 itu, centroidnya masih kurang ada di tengah gitu. Jadi untuk yang cluster 1 ini juga masih terlalu dekat dengan yang cluster 0. Lalu kalau kita pakai K4 di sini juga sama ya, untuk cluster 1 nih nilai datanya masih terlalu dekat dengan yang cluster 3. Nah, sedangkan kalau kita pakai K dengan nilai 5, untuk centroidnya ini udah cukup bagus ya, semuanya udah ada di tengah-tengah data dan tidak ada yang terlalu berdekatan. Nomor 12, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, berarti untuk K terbaik yaitu di antara 3, 4, 5, yang terbaik yaitu K5. Selanjutnya untuk soal opsional. Di sini saya akan mengerjakan soal yang nomor 13 saja, lakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Nah, di sini kita membuat variabel atribut, isinya itu value-value dari semuanya hingga semua dari feature yang 2 dan 3 di sini untuk annual income dan spending score. Nah, selanjutnya kita buat list di sini, masukkan variabel elbow, lalu buat variabel K ini untuk menentukan range-nya, kita pakai 1-10, lalu kita buat perulangan per I in K. K di sini range-nya 1-10, lalu di mana di sini ada variabel K-means, kita panggil function K-means di sini, jumlah clusternya sebanyak I atau sebanyak range di sini, yaitu 1-10 atau 9 perulangan. Nah, selanjutnya di sini atribut data di variabel atribut kita training. Selanjutnya dari variabel elbow ini akan ditambah
hasil K-means-nya tadi. Jadi K-means ini akan ditambah ke list elbow. Nah, selanjutnya kita coba diplot ya, kita tampilkan plot dengan range 1 hingga 10 dengan datanya yang elbow tadi. Terus di sumbu X-nya ini menunjukkan jumlah cluster. Kita coba tampilkan. Nah, jadi untuk elbow method di sini, untuk melihat atau mendeteksi kata terbaiknya itu, yaitu yang grafiknya ini paling membentuk siku, paling ada sikunya gitu, ada kayak potongannya di sini. Nah, dapat dilihat di sini dari grafiknya ini, yang paling membentuk siku itu di cluster 5. Seperti itu. Sekian penjelasan modul 6 praktikum data mining, yaitu K-means clustering. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.